Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Digutansik dengan NIM 210748. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek manajemen industri, yaitu tentang produk manajemen. Masalahnya yaitu saya akan menganalisis dua produk pada bidang otomotif. Selanjutnya, bagaimana dua produk itu membagi strategi dan memposisikan produk di marketplace agar disukai oleh segmen pasarnya. Lalu saya akan menjelaskan skema rantai pasok untuk salah satu produk. Lalu saya akan membuat rincian skema supplier konsumen dari dari salah satu produk. Baiklah, produk yang pertama yaitu mobil listrik. Itu satu inti produk. Inti produk terdiri dari beberapa bagian, yaitu keberlanjutan. Mobil listrik menawarkan solusi ramah lingkungan dengan emisi nol, mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya itu efisiensi energi. Menggunakan listrik sebagai sumber tenaga, mobil listrik biasanya lebih efisien dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Yang kedua yaitu wujud produk, terdiri dari fitur. Fitur dikenal dengan desain futuristik. Banyak dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem navigasi, konektivitas, internet, dan fitur keselamatan aktif. Baterai dikenal dengan penggunaan baterai lithium ion yang memberikan jarak tempuh yang baik per pengisian. 3. Penyempurnaan produk, terdiri dari pengisian daya cepat. Fasilitas pengisian daya yang lebih cepat dan akses ke jaringan pengisian publik yang luas. Selanjutnya, pembaruan perangkat lunak. Mobil listrik sering mendapatkan pembaruan perangkat lunak jarak jauh untuk meningkatkan performa dan menambah fitur baru. Selanjutnya yaitu produk B, yaitu mobil bensin. Yang pertama yaitu inti produk. Inti produk terdiri dari ketersediaan. Ketersediaan mobil bensin lebih mudah diakses dan biasanya lebih terjangkau di pasar saat ini. Selanjutnya, performa. Mobil bensin memiliki performa mesin yang kuat, khususnya untuk kecepatan tinggi dan akselerasi. Yang kedua yaitu wujud produk, terdiri dari desain. Mobil bensin memiliki desain yang bervariasi, dari klasik hingga modern dengan banyak pilihan model dan ukuran. Selanjutnya, mesin. Mobil listrik menggunakan mesin internal combustion dengan berbagai kapasitas dan teknologi seperti turbocharging untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, penyempurnaan produk, terdiri dari teknologi mesin. Inovasi dalam mesin seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah. Selanjutnya itu fitur keselamatan. Pada mobil bensin, peningkatan fitur keselamatan seperti sensor parkir, kamera belakang, dan sistem pengereman otomatis. Selanjutnya, bagaimana mobil listrik membangun strategi produk dan memposisikan diri di marketplace melalui beberapa langkah kunci, yaitu yang pertama, identifikasi segmen pasar. Memahami karakteristik segmen pasar yang diincar, seperti konsumen yang peduli lingkungan hingga urban yang mencari efisiensi, atau konsumen kelas atas yang menginginkan teknologi canggih. Yang kedua yaitu pengembangan produk. Fokus pada fitur yang sesuai dengan kebutuhan segmen, seperti jangkauan baterai yang lebih jauh, pengisian cepat, serta teknologi terkini dalam infotainment dan keselamatan. Menyediakan variasi model untuk memenuhi kebutuhan beragam seperti SUV, hatchback, atau sedan. 3. Pemasaran dan brand positioning. Membangun citra merek yang kuat dengan menekankan nilai-nilai keberlanjutan, inovasi, dan teknologi.
menggunakan kampanye pemasaran yang relatif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran tentang mobil listrik. Yang keempat itu pengalaman pelanggan, menyediakan pengalaman pelanggan yang superior, termasuk layanan purna jual yang baik, kemudahan dalam pengisian daya, dan layanan pelanggan yang responsif. Memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pembelian dan perawatan. Yang kelima itu kemitraan strategis, bekerja sama dengan penyedia infrastruktur, pengisian daya, dealer otomotif, dan perusahaan teknologi untuk memperluas ekosistem mobil listrik. Yang keenam yaitu penetapan harga yang kompetitif, menawarkan skema harga yang menarik seperti leasing atau program insentif pemerintah untuk menarik lebih banyak konsumen. Dengan langkah-langkah ini, mobil listrik dapat memposisikan produk mereka dengan efektif di pasar, menjadikan produk mereka menarik bagi segmen yang diincar dan meningkatkan adopsi kendaraan listrik. Selanjutnya, bagaimana mobil bensin membangun strategi produk dan memposisikan diri di marketplace dengan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu identifikasi segmen pasar. Menentukan segmen yang ingin dijangkau seperti konsumen yang mengutamakan performa, keluarga yang mencari kenyamanan, atau pengguna yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengembangan produk. Mengembangkan berbagai model dengan fitur yang sesuai seperti mesin yang lebih bertenaga untuk penggemar kecepatan atau model yang efisien untuk pengguna sehari-hari. Fokus pada desain, kenyamanan, dan teknologi yang relevan seperti sistem infotainment dan fitur keselamatan. Yang ketiga, pemasaran dan brand positioning. Membangun citra merek yang mencerminkan kekuatan, keandalan, atau kemewahan tergantung pada segmen yang ditargetkan. Menggunakan strategi pemasaran yang efektif seperti iklan di media sosial, kampanye TV, atau sponsorship acara untuk menarik perhatian konsumen. Keempat, pengalaman pelanggan. Menawarkan pengalaman pelanggan yang positif dari proses pembelian hingga layanan purna jual. Ini termasuk uji coba mobil, layanan servis berkala, dan program loyalitas. Menciptakan komunitas pengguna untuk meningkatkan keterlibatan dan membangun loyalitas merek. Yang kelima yaitu kemitraan strategis, kerjasama dengan dealer dan penyedia layanan otomotif untuk memastikan aksesibilitas produk dan dukungan purna jual yang baik. Yang keenam yaitu penetapan harga yang kompetitif, mengatur harga sesuai dengan segmen yang ditargetkan, termasuk menawarkan berbagai skema pembayaran, diskon, atau paket pembiayaan untuk memudahkan akses. Selanjutnya yaitu skema rantai pasok pada mobil listrik. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku, terdiri dari baterai, itu pemasok litium, kobalt, nikel, dan bahan lainnya untuk produksi baterai. Selanjutnya material, yaitu pemasok aluminium, baja, dan material komposit untuk bodi dan rangka mobil. Lalu komponen elektronik, yaitu pemasok chip, sensor, dan komponen elektronik lainnya. Yang kedua yaitu produksi, terdiri dari pabrik mobil, yaitu proses perakitan kendaraan termasuk instalasi baterai, motor listrik, dan komponen lainnya. R&D, yaitu penelitian dan pengembangan untuk inovasi teknologi, efisiensi baterai, dan desain. Yang ketiga yaitu distribusi, terdiri dari jaringan dealer, yaitu pusat penjualan mobil listrik kepada konsumen akhir. Selanjutnya penjualan online, yaitu platform e-commerce untuk memudahkan pembelian langsung. Yang keempat yaitu infrastruktur pengisian daya, terdiri dari penyediaan stasiun pengisian, yaitu pembangunan dan pemeliharaan stasiun pengisian publik. Selanjutnya kemitraan, yaitu kerjasama dengan penyedia listrik dan pengembang infrastruktur untuk memperluas jaringan pengisian. Yang kelima yaitu pemasaran dan penjualan, terdiri dari kampanye pemasaran, yaitu strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan menarik konsumen. Selanjutnya acara dan pameran,
yaitu partisipasi dalam pameran otomotif dan acara lingkungan untuk mempromosikan produk. Yang keenam yaitu layanan purna jual, terdiri dari servis dan pemeliharaan, yaitu penyediaan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan. Selanjutnya yaitu dukungan pelanggan, yaitu layanan pelanggan untuk pertanyaan dan bantuan setelah pembelian. Yang ketujuh yaitu pengumpulan umpan balik, terdiri dari survei pelanggan, yaitu mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan produk dan layanan. Selanjutnya analisis data, yaitu menggunakan data untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya saya akan membuat rincian skema dari pemasok hingga konsumen untuk produk mobil listrik berdasarkan prinsip supply chain management. Yang pertama yaitu pemasok atau suppliers. A yaitu pemasok bahan baku, terdiri dari yang pertama itu lithium, kobalt, nikel, yaitu pemasok yang menyediakan bahan baku untuk baterai. Selanjutnya material konstruksi, yaitu pemasok aluminium, baja, dan material komposit. B yaitu pemasok komponen, terdiri dari komponen elektronik, yaitu chip, sensor, dan modul kontrol dari pemasok elektronik. Selanjutnya motor listrik dan transmisi, yaitu pemasok yang menyediakan motor listrik dan sistem transmisi. Kedua yaitu produsen. Yang A yaitu pabrik mobil, terdiri dari perakitan, itu proses perakitan mobil listrik termasuk integrasi baterai, motor, dan komponen lainnya. Selanjutnya pengujian kualitas, yaitu pengujian untuk memastikan standar kualitas dan keamanan. B. R&D, Research and Development. Inovasi dalam teknologi baterai, yaitu inovasi dalam teknologi baterai, efisiensi energi, dan desain produk. Yang ketiga yaitu distributor. A. Jaringan dealer, terdiri dari penjualan retail, yaitu dealer yang menjual mobil listrik kepada konsumen akhir. Selanjutnya pelayanan pelanggan, yaitu memberikan informasi dan dukungan kepada pelanggan. Yang B. Saluran penjualan online, yaitu platform e-commerce, menyediakan pembelian langsung secara online termasuk konfigurasi mobil sesuai preferensi. Yang keempat yaitu infrastruktur pengisian daya atau charging infrastruktur. A yaitu penyedia stasiun pengisian, yaitu pengembang dan operator stasiun pengisian daya untuk mendukung penggunaan mobil listrik, kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan energi untuk memperluas jaringan pengisian. Yang kelima yaitu konsumen atau pembeli, yaitu konsumen individu atau perusahaan yang membeli mobil listrik untuk berbagai keperluan. Keterlibatan dalam program loyalitas atau komunitas pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan dukungan. Yang keenam yaitu layanan purna jual atau after sales service dan pemeliharaan, yaitu menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, penanganan klaim garansi dan suku cadang. Dukungan pelanggan, yaitu layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan teknis. Yang ketujuh, umpan balik dan analisis atau feedback and analysis. Yang A yaitu survei pelanggan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari konsumen untuk perbaikan produk dan layanan. Yang B yaitu analisis data, memanfaatkan data penjualan dan umpan balik untuk memahami tren pasar dan preferensi. Baiklah, sampai di situ video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.